Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerah. apa ini namanya? Ya, Apa nih? Tentang tema apa nih? Kesibukan yang dicintai oleh Allah. Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita basa-basi dulu kali ya Mbak ya. iya. Apa kabar nih Mbak Melisa? Alhamdulillah baik aku Fir. Ya seperti biasa lah ya. Kabarnya baik, alhamdulillah. Firna gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan alhamdulillah juga iman juga naik-naiknya karena pertama itu Ramadan. Oh iya, benar. Ramadan kan naik-naiknya ya, kita membaca Al-Quran, kita juga datang ke kajian yang sering meskipun itu kadang online. Kayak gitu. Iya benar. Apa ya? Kalau Ramadan ini memang kayak beda dengan bulan-bulan biasanya nggak sih? Kayak apa ya? Ramadan itu benar-benar tanpa, kalau bulan-bulan sebelumnya kan kayak iman itu naik turun gitu kan, sampai benar-benar futur banget. Tapi kalau bulan Ramadan itu Masya Allah istimewa banget ya. Istimewa banget, apalagi aku ditambah sama Allah diberi kesempatan ditemenin sama Mbak Melisa sama teman-teman yang lain tuh beneran loh Mbak, itu kayak ngebuat aku imanku semakin naik karena kan kita itu agama kita kan sesuai dengan pergaulan. Kalau pergaulannya itu semakin mendekatkan sama Allah, kita jadinya kayak gitu ya kan? Benar. Ya benar. Sama kayak ceritanya nih Mbak, yang minyak wangi itu loh. Minyak wangi. Yang mana Tahu nggak sih? Yang mana tuh? Yang minyak wangi ketika ada penjual minyak wangi. Oh iya. Aku lupa itu ceritanya. Itu kan kayak gitu kan intinya, tau nggak teman-teman tuh? Ya, pokok intinya itu kecipratan Minyak wangi. Iya, Jadi kita kecipratan. dapat- Jadinya kita ngerasain wanginya gitu. ngerasain wanginya benar kayak gitu. Iya, emang apa ya? Kita itu kayak lingkungan pertemanan itu emang benar-benar kalau kata anak muda itu circle. Ya, circle-nya itu harus benar-benar cari yang benar-benar jangan sampai membuat kita itu terjerumus hal-hal yang nggak baik. Nggak baik. Makanya aku gini, ini ya aku kan sebagai kantor juga kan. Aku tuh bilang ke adik-adik aku gitu, di teman belajar, namanya itu teman belajar teman-teman. Jadi aku gini, setiap ke mereka itu bilang, Dek, kuliah tolong jaga pergaulannya. Karena di perkuliahan itu bisa dibilang pergaulannya bebas Mbak. Yang beriktiklat, apalagi kuliah yang universitasnya itu general, dalam arti nggak ada agama-agama sedikit pun. Kalau kita gak jaga pergaulan, kita akan menjadi ya udah semakin jauh dari Allah gitu. Apalagi kalau pertemanannya itu nggak ada unsur syar'i-syar'inya, itu yang namanya apa? Mohon maaf ya, kayak merokok atau minum itu sudah menjadi hal yang biasa. Makanya kita harus menjaga-jaga pergaulan. Pergaulan itu benar-benar 100% sangat mempengaruhi Banget, gitu. karena apa ya? Ini kan zaman semakin berkembang ya. Kita juga nggak tahu masa depan nanti anak kita, cucu, keturunan kita nantinya itu seperti apa. Makanya kalau kata Ustaz Swaidi itu mengatakan di majelis keluarga itu, dia mengatakan kalau berdoa, kita sebagai orang tua nanti itu kalau berdoa jangan ngedoain anaknya tok. Kalau bisa kita kan kita kan nanti kan punya cucu, punya apa kayak urutan gitu kan, generasi gitu. selanjutnya kan. Nah kalau bisa kita juga mendoakan keturunan kita gitu, karena kita nggak tahu ya, kayak contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Masya Allah, buah dari kesabarannya beliau, doa-doa beliau, akhirnya Allah kabulkan itu berapa tahun, beribu-ribu tahun, dan akhirnya dari keturunannya Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Muhammad, Nabi terakhirnya kita yang dan salah satunya apa ya, kita kan juga umatnya kan ya, Masya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad itu, Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu pernah bilang gini, aku intinya itu aku seperti ini tuh karena berkat doanya bapakku Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi memang
bukan dari circle aja ya, bukan dari circle pertemanan aja, tapi dari orang tua juga berpengaruh. Karena anak itu kan pasti nggak selalu ada di luar, Iya, pasti betul. ada aktivitas di dalam rumah. Betul. Makanya apa ya, kontribusi orang tua itu sangat penting banget. Apalagi ibu, doa ibu itu ijabahnya, Masya Allah. Makanya itu apa ya, jadi banyak hal-hal di dunia ini yang perlu kita renungi sebenarnya sih. Betul. Kayak kita kan ini kan sudah kerja nggak sih ya, Fir? Iya. Ya, kita juga bukan anak sekolah lagi. Apalagi kamu juga punya adik-adik yang dibimbing. Dan Adik-adik. aku juga punya anak-anak yang dibimbing juga, yang apa ya, pokok kita itu di daerah memberi ilmu. Memberi ilmu, iya. Iya, padahal kalau aku melihat dari diriku yang dulu itu ya, aku tuh nggak ada pikiran jadi guru. Iya. Nggak ada pikiran, Fir. Ya Allah. Terus. Jadi ada sebuah kata-kata itu seperti ini yang bikin, ya Allah, kata-katanya tuh gini. Pokok intinya itu ilmu kita sedikit, tapi pokok intinya itu aku lupa ya. Pokok intinya itu ilmu yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk orang lain daripada ilmu yang banyak tapi tidak dimanfaatkan. Kayak benar. gitu. Jadinya kalau kamu kalau kamu ditakdir menjadi guru, berarti itu tandanya kamu bisa kayak gitu. Jadi gitu ya. Ya Allah, benar-benar takdir Allah itu nggak terduga banget, Nggak disangka-sangka banget gitu ya, Mbak. Jadinya aku kan dulu itu kan aku nggak ada cita-cita jadi guru. Emang dulu itu aku pernah, oh iya jadi guru TK itu gimana ya gitu. Nah ternyata dari aku ngomong yang di hati itu, tiba-tiba mungkin Allah kabulkan bertahun-tahun. Akhirnya di tahun aku ngajar itu tahun berapa ya? Sekarang 2025. 2022 kalau nggak salah, kalau nggak 2023 itu Allah mengabulkan kayak ini kamu jadi guru TK mungkin gitu ya. Masya Allah. Nah, jadinya ya Allah benar-benar. Padahal aku ngerasa itu aku ini belum memiliki cukup ilmu gitu kan. Aku aja sekolah dulu itu kayak asal-asalan banget gitu kan. Asal-asalan banget. Juga bukan dari basic pondokan juga kan. Betul. Dan di sekolahan itu kita mengajarkan anak-anak untuk menghafal, membaca, menulis. Nah, kayak ya Allah, ini benar-benar nggak disangka-sangka banget. Nggak disangka-sangka jadi takdirnya guru. itu. Iya. Kalau kamu gimana, Fir? Iya sih benar, Mbak. Tentang ilmu ya, aku tuh suka banget kalau orang udah ngomongin ilmu. Jadi gini, kalau Mbak Melisa tadi ngomongin ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Emang bener sih, karena kan kita anak muda itu nanti bakal ditanyain di akhirat, bener nggak? Ditanyain di akhirat, ilmumu digunakan untuk apa gitu. Dan ngomongin guru, aku juga sebenarnya nggak suka Mbak jadi guru. Aku sampai bilang ke Pak Said itu, saya Pak nggak suka jadi guru, Pak nggak mau gitu. Tapi Pak Said bilang gini, ini ya, kalau misalkan salah satu dari keluargamu itu guru, dalam arti gini maksudnya, orang tua kamu itu guru salah satunya, pasti di antara anak-anaknya itu pasti ada yang menjadi guru. Dan itu aku, padahal aku nggak suka banget Mbak jadi guru karena aku nggak bisa cara ngedidik mereka. Apalagi kesabaranku yang setipis tisu marah-marah. Fir, orang ngira itu, wah Melisa sabar ya ngadepin anak kecil-kecil. Nggak Tapi tahu. di dalam hati tuh, wow, begu-begu guys. Iya kan? Terus gini, mengenai ini ya, kedekatannya kita tentang Allah. Ini agak lompat dikit ya, kedekatan kita dengan Allah. Aku kan termasuk fresh graduate ya, baru lulusan teman-teman. Jadi aku tuh baru lulus dari Apa sih? dari universitas. Aku fresh graduate. Aku bilang sama Allah, ya Allah, Firna nggak mau kerja di Banyuwangi, nggak mau kerja di Kalibaru. Aku pengennya tuh kerja di luar, atau di Jawa Tengah atau di Jakarta, karena aku
mikirnya gini Mbak, kalau aku di kota aku sendiri gimana berkembangnya gitu. Kalau pikiranku waktu itu ya, nggak mau aku pokoknya, apalagi di sana juga ngapain gitu. Kalau misalkan di Jakarta kan sana banyak banyak ngebuat pemikiran kita berkembang, karena kan kehidupan di Jakarta itu keras ya. Bener, itu kayak bener. ngebuat tantangan banget, kayaknya asik nih gitu. Jadinya aku berdoa gitu sama Allah, dan ternyata sebelum itu ya, sebelum apa namanya, aku minta gini juga sama Allah, Firna pengen kerja di Jakarta ya Allah, tapi tolong dekatkan Firna, tetap dekatkan Firna sama Allah, ngedukung Firna semakin dekat sama Allah. Lah ternyata Allah ngasihnya tetap di sini, dan aku beneran bersyukur banget di sini dipertemukan sama teman-teman yang ngebuat aku semakin dekat sama Allah, bisa berhijab syar'i. Sedangkan kalau aku di luar sana, aku belum tentu bisa seperti ini. Iya, karena aku menjadi sangat-sangat asing banget. Iya kan Mbak, kayak Bener. Islam sekarang kan asing ya. Kayak kita kalau pertemanannya itu tidak sefrekuensi dengan kita mau sholat pun masih ngomongnya gimana ya gitu kan. Terus kita mau baca Al-Quran kayak gimana, kita mau sholat sunnah entar dikira alim atau gimana gitu. Kadang aku ada pikiran kayak gitu Mbak. Nah, tapi ternyata sama Allah aku ditaruh di sini, itu benar-benaran luar biasa banget. Ternyata aku dikembalikan di tempat ini, keluargaku yang ini di Mahat Ali ini. Aku beneran seneng banget. Apalagi aku bekerja dengan teman-teman kayak Mbak Joy, kan teman kita juga kan ya, teman apa, saudara Muslim kita kan ya. Maksudnya ngebuat kita semakin imannya bertambah. Iya, benar. Kayak gitu, karena emang itulah, aku kembali lagi kayak pergaulan itu emang sepenting itu loh. Dan orang tua ternyata juga gak mau kalau aku kerja jauh-jauh, kamu di sini aja kayak gitu. Karena emang aku anak terakhir, jadinya kayak harus ngejaga orang tua. Apalagi aku tidak mau menyesal di kemudian hari kayak gitu. Kalau aku kerja jauh gak bisa pulang, aku gak mau menyesal. Apalagi dulu kuliah aku jarang pulang, masa ya setelah lulus gak ketemu orang tua lagi tuh kan, that's impossible kataku. Jadi kayak gitu. Ya, sebentar ya. Berarti sekarang itu kesibukannya Firna itu apa sih? Karena kan aku cuma denger aja ya. Kan kalau aku setauku memang Firna ini ikut Mbak Lala kan, Iya. di teman belajar. Iya. Nah, terus katanya Bu Dwi itu menerjemahkan. Iya. Nah, berarti kesibukannya Firna itu dua ini berarti. Kalau yang menerjemah itu kayak gimana? Oh iya, jadi kesibukan aku sekarang itu freelance penerjemah tertulis, penulis SEO artikel, terus lagi magang penulis artikel juga. Nanti nih Mbak jam 1 tuh ada kepenulisannya juga. Pantesan nggak bisa ya kalau iya, siang ya. tadi nggak bisa kalau siang podcastnya. Habis itu juga sama ngajar di ITB. Aku juga punya murid 1 SMP. Itu jadi ngajar, jadi aku tuh kerjanya kalau pagi sampai siang itu di rumah, tapi kalau siang sampai malam itu aku ngajar itu. Habis itu sampai selesai malam sudah aku lanjut lagi tuh terjemah lagi tuh kayak gitu. Jadi emang bener-bener Berarti itu harus stay di laptop gitu. iya, dan ngebuat my eyes, mata aku kayak gini Sampai setiap hari? ya, setiap hari. Ya Allah. Sampai kemarin sama Budi gini, mata kamu kenapa merah banget? Butuh suplemen mata ini. Tapi emang iya sih, kayaknya aku mau beli suplemen mata nanti. Aduh, kan aku kan iya sampai kan ngomongnya pakai bahasa Jawa ya. Iya sampai motornya Abang Firna itu. Nerjemah tok soalnya ning laptop tok. Emang penerjemah seperti berarti itu online gitu. Online. Online. Sistemnya itu online. Sistemnya Jadi online. kita ngomong gitu ya. Kalau ngomong itu interpreter, kalau kita tertulis gitu. Jadi kayak misalkan gini, Mbak Firna tolong terjemahkan ini, deadline-nya jam segini. Makanya tuh kayak ngebuat aku menguras tenaga gitu. Kadang sampai tar lagi makannya, padahal nggak boleh kayak gitu ya Mbak. Kita harus mementingkan kesehatan dulu. Iya, Tapi iya, benar-benar. waktu itu aku lagi hektik-hektiknya, jadi alah nanti aja Masya Allah gitu. Jadinya ya udah ngerjain itu sampai malam, sampai begadang, nggak tidurnya itu. Aku istirahat hanya untuk makan sama sholat. Selebihnya udah ngerjain lagi, terus berangkat ke bimbel lagi gitu. Udah kayak gitu. Tapi itu beneran ya Allah. Tapi loh memang aku melihat teman-teman kuliah yang di kuliah itu ya, di perantauan itu nggak sama orang tuanya ya. Itu memang sampai temanku itu ada yang sampai keluar masuk rumah sakit karena
pola makannya itu yang nggak teratur. Iya. Apalagi kalau sudah ngerjain ya, ngerjain tugas itu sampai kan kita nggak tahu ya selesainya itu kapan kan, sampai malam itu ini nyamuk ini. Ya Allah, kan sampai malam ya. Jadinya kayak ya nanti aja. Emang kalau tugas itu apa ya? Aku ngerasain ngerjain tugas itu memang apa ya? Bikin kita kenyang sebetulnya. Iya, bener. Padahal itu bahaya banget. Iya Mbak. Terus juga kalian apalagi adik-adik ya yang sedang kuliah itu tolong kesehatannya dijaga. Kalau misalkan makannya 3 kali ya sudah 3 kali. Terus kurangi makan makanan yang instan Mbak kayak seblak, tolong itu. Seblak siapa yang suka makan seblak? Seblak itu tolong sangat-sangat kurangin aja. Tapi kalian kalau bisa makan banyak sayur kayak gitu tuh, sayur-sayur. Nggak apa-apa sih jajan, tapi jangan terlalu sering. Terus juga harus banyak minum air putih karena itu emang ngebuat ini banget apa rahim kita. Itu apalagi kita calon ibu ya, itu harus dijaga banget. Iya, memang perempuan itu mungkin yang perlu, karena perempuan ini harus jaga pola makanan. Karena benar-benar berpengaruh untuk apa ya? Untuk kesehatan kita, apalagi kalau kita nanti sudah menikah. Iya, benar. Itu sangat bahaya banget. Nah, apalagi kayak makanan-makanan instan itu kan apa ya? Apalagi pedas-pedas. Sekarang kan ya Allah, itu kesukaannya perempuan kan. Iya, benar. Suka pedes. Aku juga suka pedes, tapi aku harus nggak boleh nggak boleh kayak gitu. Ya, makanya kalau kata siapa itu ada temanku itu sampai dia itu headnya itu nggak sampai bukan saat hari pertama itu sakit karena ternyata ketika dia lihat sebelum-sebelumnya itu kemarin-kemarinnya tuh ternyata pola makannya itu dia suka makan pedas-pedas. Oh gitu. Tuh jadinya sangat baik. Ya emang nggak baik ya makan berlebihan itu. Karena Rasulullah juga mengajarkan tidak boleh makan yang berlebihan apalagi nggak sehat. Benar, nggak sehat. Jadi itu kurangin ya makan makanan instan. Aku sebenarnya sekarang juga lagi ini Mbak mau ngebuat program mengurangi nasi. Tapi lebih apa kayak misalkan makan alpukat yang sehat-sehat, terus jagung karbohidrat itu dari ubi, jagung itu justru yang lebih sehat gitu. Kalau nasi kan sebenarnya kita harus mengurangi nasi gitu. Karena aku aja ya yang orang bilang kurus itu bagiku itu aku sekarang itu badanku ini berat. Iya, karena pertama nggak olahraga. Aku kan tim apa ya? Dulu tuh aku sering olahraga loh, Fir. Ya Allah, dulu kan aku ikut kayak bela diri gitu. Itu kan kita fisik ya, fisik terus. Nah, dibandingkan dengan kehidupanku yang sekarang, ya Allah, berat Fir, ya Allah. Jalan kaki aja ya Allah, kemana ya? Contohnya ke pasar sini dah. Itu aja badanku ngerasa capek. Beneran. Ya Allah, kayaknya olahraga itu penting kayaknya. Penting banget. Apalagi sama pola makan. Ya Allah, aku kan suka makan ya. Padahal orang yang suka makan itu nggak boleh loh sebetulnya. Karena kalau kita merasa sebenarnya tubuh kita tuh sudah merasa kenyang, tapi dalam hati itu belum kenyang. Ini mulut ini masih terus makan gitu. Nah, makanya itu ya Allah. Sebenarnya kita sama Mbak. Aku olahraga hanya sebuah planning. Itu di handphone, di catatan aku tulis itu. Nanti jam sekian waktunya untuk olahraga, jam sekian. Itu hanya sebuah planning, nggak terpakai sampai saat ini. Dan kalau di Instagram itu kan ada kayak nge-gym itu kan. Cara-caranya itu aku simpan, tapi hanya sebatas disimpan doang. Kayaknya sama nggak sih kita guys gitu. Sampai sekarang nggak pernah olahraga sama sekali. Sama deh. Terakhir olahraga, aku kan juga ikut kayak sama bela diri. Iya. Terakhir olahraga aku tuh SMA. Selebihnya olahraga ya jalan-jalan pun ya Allah Mbak hanya berapa meter sih? 300 meter, itu pun jarang. Sama Fir. Ini kesalahannya manusia nggak suka olahraga. Sebenarnya kita suka sih ya, cuman
magernya itu yang Mager, bener. ya Allah, yang bikin berat ini ya Allah. Setelah subuh kita olahraganya, tanya apa? Apa kalau katanya anak muda tuh sudah apa? Yang tua-tua gitu loh. Oh ini, apa sih? Jompo. Jompo sejak dini. Iya, jompo sejak dini. Makanya kita sekarang tuh kayak lebih ke lemas gitu kan. Udah nggak olahraga, makannya yang instan, kurang sayur. Makanya kayak sebelah gitu. Sebenarnya aku suka jajan suka sih Mbak, jajan kayak dimsum gitu. Tapi Sama. kan nggak sering Iya. diimbangi dengan pola makan yang baik gitu. Kayak Budui itu ini loh Bu, aku suka banget kalau Ya, melihat Bu. Budui makan karena ada apa sih, kayak kemarin waktu kita bukber itu Budui makan alpukat tanpa nasi karena Iya, emang Ta? program Gimana? iya kemarin waktu kita bukber itu Iya ta. di sebelahku Budui Ya program diet, tapi pola makannya tuh loh aku pengen juga kayak gitu karena emang sehat gitu. Ya Kalau sih. mau menambah karbohidrat ya dari jagung, ubi dan segala macam yang berkarbohidrat. Nah, apalagi kalau kita puasa nih. Aku ngerasa ya perbedaan puasa sama nggak puasa itu beda jauh. Kalau puasa itu kan katanya tuh kan kayak apa ya? Apa itu namanya, Fir? Apa? Yang kotoran-kotoran itu kayak ngebersihin yang di tubuh kita itu apa namanya Scrub ya? apa? Bukan. Bukan. Yang ususnya itu nanti Oh. diperbaiki kotor-kotorannya itu. Oh, lupa aku apa. Iya, aku juga lupa ya. Nah, itu benar-benar enteng gitu kalau puasa itu. Kayak buat aktivitas itu enak aja. Oh. Tapi kalau nggak puasa itu ya, ya Allah, berat. Makan jajan sembarangan, tidak Apalagi berolahraga. suka Aduh, mau tidur. jadi apa kita? Karena kan zat kimianya pengawetnya tuh loh Mbak, makin ini. Coba kalau ketahuan sama orang tua kita pasti dimarahin makan kayak gitu. Bisa makan Ya di Allah, rumah aja iya. gitu. Harus sampai, ayo Beno, mangan pedes-pedes saya. Kan ya aku sebenarnya tim nggak suka pedes ya. Cuman kalau ada makanan favorit enak. Nah itu aku bisa nambah-nambah itu meskipun pedes. Nah tapi resikonya nanti besok paginya itu mules. Oh iya kan pedes banget itu ya. Iya. Nah jadinya apa ya? Kalau kita ngikutin pola makannya Rasulullah, mungkin pola kesehatannya Rasulullah ya, mungkin kita nggak akan ngerasa capek, Semangat terus bekerja iya, tuh ya. pagi ngantuk, nggak akan ngerasain seperti itu. Gue ngerasain sekarang itu pagi tuh ngantuk ya. Iya kan. Iya, karena mungkin karena pertama kita nggak olahraga, terus kita malam kebanyakan itu malam jam 9 makan. Makan. Habis Iya, makan malam. Habis makan, handphone. apa? Begadang, Begadang. scroll. Itu saja scroll itu ya. Kita bisa menghabiskan waktu berapa jam tuh? Berjam-jam. Kalau lagi semua aplikasi WA, Instagram, kamu TikTok juga nggak? iya. Semua semuanya dibuka. Instagram, Facebook, TikTok, Shopee. Semua Shopee itu, wallahi Shopee itu kayak ngebuat taubat gak sih? Kayak gak kerasa tiba-tiba check out, besoknya menyesal, tapi untuk besoknya diulangi lagi gitu loh. Itu kayak penyesalan yang tidak Aduh, hentinya. Kayaknya ini penyakitnya perempuan deh. Iya benar, penyakit Soalnya perempuan. sampai orang rumah itu ya, Fir. Orang rumah itu sampai, duh, paket meneh. Siapa Mas? Medisa, Medisa meneh. Itu nanti pagi datang, siang datang, malam datang. Apalagi kalau Ramadan gini. Makin banyak. Insya Allah. Paket apa Iya. lagi gitu kan? Aduh, bener-bener ya. Kayak aku ngerasa itu hidup sekarang itu apa ya? Kesibukannya kita itu digunakan dengan oleh hal-hal yang gak bermanfaat. Bisa Lebih apa ya? Malah kayak kita jarang zikir, Iya. baca Al-Quran. Kalau nggak puasa, baca Al-Qurannya cuma berapa lembar. Tapi kalau puasa Bisa kita 1 juz 2 juz. iya. 1 bulan bisa 1. Nah itu keistimewaannya bulan Ramadan gitu. Iya benar. Jadinya tapi ini jadi renungan buat kita ya. Kalau bisa ketika Ramadan pergi itu jangan sampai
iman yang kita kuat-kuatin ini ya, yang sudah memuncak, jangan sampai kita titipin ke Ramadan yang mau pergi, jangan sampai. Karena apa ya, aku ngerasain dari tahun kemarin, aku ngerasa tahun kemarin itu Ramadan itu kayak lama gitu. Tapi aku ngerasa tahun ini tuh cepet Beneran banget. Mbak, beneran wallahi ya Allah. Bener. Apa aku kan ngerasa, kan dulu kan aku kan kalau baca Al-Qur'an ya udahlah semampunya aja. Cuman di tahun ini Masya Allah itu beda banget gitu loh. Beda berasa banget. gak sih? Iya, beda banget. Tiba-tiba sekarang udah 23 ya. Iya. 23 kurang Tinggal 7 hari, bro. 37 hari ya Allah. Aku di sini kayak sedih banget gitu loh Mbak, kayak mau ditinggal pergi, terus nanti tahun depan apakah aku masih ada gitu loh. Bener. Aku kadang sampai gini ya. Ya Allah, aku ngerasa ya Allah ini keluarga aku bentar lagi ngumpul semua ini loh. Dan aku sampai mikir aneh-aneh kan. Kenapa kok imanku sekarang lagi muncak-muncaknya nih? Kayak satu hari itu bisa 4 jus, kayak gitu kan kita. 2 jus, 4 jus, kayak kita mampu. Tapi setelah Hari-hari biasa. kalau hari-hari biasa kita kayak selain puasa ya, itu cuman mampunya berapa lembar, nggak sampai 1 jus. Iya. 1 jus itu belum tentu ya. Belum tentu. Aku ngerasain itu ya. Tapi kalau bulan Ramadan itu sampai ya Allah kenapa ya ada apa ya nanti ya di tahun depan aku bisa ngerasain Ramadan lagi nggak ya, kayak gitu. Kayak mungkin kan sekarang aku umur 26 ya. 26. Tahun ini aku 27. Aku ngerasa itu sekarang ada di posisi nggak begitu mikirin jodoh. Tapi aku mikirin itu yang di Ramadan ini tuh aku ngerasa ya wah nanti kalau aku nggak ketemu Ramadan gimana? Iya kan? Kalau nanti aku gimana? Nanti aku bawa apa? Waktu mati itu aku bawa apa? Terus kira-kira amalanku cukup nggak ya buat aku bawa? Kayak gitu. Di sini tuh benar-benar bukan jodoh, bukan gitu. Tapi di sini tuh penuh dengan mati. Apalagi aku punya saudara baru waktu itu ya jauh, saudara jauh. Itu meninggal tanggal 21, malam 21 Ramadan itu meninggal. Jadi ya iya ya. Ternyata orang meninggal juga waktu di bulan puasa. Kan kita kan tahunya tuh kan biasanya menjelang mau taraweh kayak gitu kan. Belum puasa itu sudah banyak orang yang meninggal. Tapi aku jadi merenung ketika orang tersebut tuh meninggal di waktu bulan puasa, sudah hampir mendekati mendekati hari raya. Karena oh iya ya, duh gimana ya, ngerasa gimana ya, nanti keluarga yang ditinggalin itu ngerasa gimana ya, kayak ya Allah, kayak apa ya, berat ninggalin dunia. Tapi kalau nggak cepat meninggal itu nanti kita keburu banyak maksiat gitu dosanya, loh. ya. Iya. Bukan takut meninggalkan dunia, cuman takut nanti amalnya. kita bawa apa? Iya, takut nggak cukup amalnya. Apalagi Iya. masih usia segini tuh, ya Allah, kalau ngeliat anak kecil itu kayak kamu masih kecil, kamu punya dosa apa? Tapi kalau ngeliat orang yang udah dewasa, aku kayak nangis gitu. Ya Allah, usianya sudah segitu, pasti amalnya udah banyak. Sedangkan aku seusia segini banyak dosanya kayak gitu. Aku udah buat baik apa sama orang tua juga masih belum membahagiakan gitu ya kan. Apalagi apa ya, aku kan orangnya tuh sebenarnya pengen merantau gitu kan ya, pengen merantau. Ya namanya juga anak muda ya, anak muda. Aku dulu itu nggak ada mikirin orang lain, aku mikirin diriku sendiri. Jadi aku nggak begitu mikirin keluargaku. Akhirnya akhirnya apa ya? Mungkin Allah takdirkan, oh kamu itu harus ada di sini. Kamu itu kumpulnya sama orang tua. Nggak yang kalau orang lain emang merantau jauh, hidupnya enak, memang itu takdirnya mereka gitu. Kalau kamu emang takdirnya di rumah, ya udah kamu memang
karena kalau kata orang-orang itu, bukan kata orang-orang sih, kata guru-guruku itu, memang kalau kita memang ditakdirkan di rumah sama orang tua, ya berarti itu yang terbaik. Itu istimewa banget katanya. Istimewa. Kalau kita ngerasain bukan di sisi itu ya, kita ngerasain, duh capek, dimarahin terus, bener. dimarahin terus, gini salah, gitu salah. Tapi kalau kata guru-guru itu yang baik sebetulnya, yang baik, karena memang jarang ada anak yang sama orang tua, benar. Apalagi kalau aku sampai mikirnya gini, duh gimana ya, nanti aku kalau sudah nikah, nanti jodohku siapa ya? Nanti aku bisa jenguk orang tua aku enggak ya? Apalagi orang tua, ibuku kan single parent ya. Aku kan tinggal sama ibuku. Jadi pikiranku itu di sini tuh kayak bercampur gitu. Sampai aku ada pikiran waktu itu nggak pengen nikah. Karena takut ninggalin ibuku. Nah, tapi mungkin Allah sadarkan lagi bahwa Rasulullah itu loh nggak sendirian. Rasulullah juga menikah. Kenapa kamu kok nggak ngikutin Rasulullah kayak gitu? Oh iya ya. Jadinya aku selalu mendoakan gini, semoga jodohku nanti itu yang dekat sama daerah rumah. Amin. Kayak gitu. Karena memang itu doanya ibuku sih. Doanya ibuku kalau bisa dapet orang yang dekat rumah. Jadi kalau semuanya ibuku butuh bantuan aku tinggal itu, iya langsung enak. Ya nggak apa-apa lah, beda kecamatan nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa jenguk ibuku gitu kan. Kalau semuanya ibuku butuh bantuan, nah gini nih, langsung gas. Kayak gitu guys. Iya benar. Itu ya Mbak Melisa, anak pertama atau anak pertama? Iya, jadi anak pertama itu mungkin biasanya ya, itu ada yang merasakan kayak perjalanan hidupnya orang tua. Kan biasanya anak pertama itu ngikutin prosesnya orang tua lagi berkembang-berkembangnya kan. Kayak banyak ngadepin cobaan gitu kan. Jadinya apalagi aku punya adik ya, sudah besar dan nggak tahu ya ini anaknya mau kemana, aku juga nggak tahu kan. Mau lulus SMA nih, semasa. Nah adikku sebenarnya mau aku suruh les di teman belajar loh. Udah tahu anaknya susah banget ya, jadinya aku bener-bener adikku ini kan laki-laki, seharusnya mungkin sebenarnya kan laki-laki menjaga perempuan kan. Nah tapi kebaliknya, aku menjaga adikku. Karena aku melihat generasi sekarang itu yang ngeri banget, ngeri. Kalau kita lihat ya di berita-berita yang banyak kasus kan ya, pemerkosaan, apalagi yang Masya Allah adik kecil kita yang di Kalibaru kan, ya sampai ya Allah nyesek banget aku itu dengarnya. Ya, terus kasus yang hamil duluan gitu kan, ya Allah. Terus kasus apa lagi ya? Yang minuman keras, yang narkoba, yang mutasi itu loh, yang dimutasi apa sih? Tahu nggak? Yang banyak orang yang tubuhnya dipotong. Oh iya, itu kan sekarang lagi itu. Iya, jadinya ya Allah, ini dunia kita sudah hidup di zaman yang benar-benar beda gitu. Iya, ngeri banget kan. Ya Allah, sekarang itu yang jadi memang benar anak-anak sekarang itu kayak pinter-pinter gitu. Cuman kalau pinter aja nggak cukup. Jadi kita harus jaga mereka gitu. Jaga mereka, gimana mereka itu harus kita bekali untuk mereka itu bisa menjaga diri gitu. Kayak memang balik lagi yang di topik pertama itu ya, circle itu perlu. Pergaulan. Terus dorongan dari orang tua, didikan dari orang tua itu perlu. Terus apa lagi ya? Doa pastinya. Doa. Terus ada guru yang bisa mampu membimbing. Yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi harus juga bisa memotivasi gitu ya.
Benar-benar ya. Kalau kalau dipikirin itu mumet. Oh ya, pusing. Tapi kalau nggak dipikirin itu gimana gitu ya. Aduh, apalagi banyak kasus. Iya, kalau dipikir sekarang, oh zaman gini banget ya gitu. Iya. Memang percakapan kita tuh sangat random sekali ya guys ya. Iya, mohon maaf. Jadi nggak apa-apa sih random aja ya. Kita di sini nggak formal banget sama Iya. sharing experience. Aku juga maaf ya Mbak kalau ngomongnya agak ada bahasa Inggrisnya Gak karena apa-apa. yang pertama karena kebiasaan. Tapi bukan karena mentang-mentang jurusan sastra Inggris ngomongnya bahasa Inggris, enggak kata gitu, mohon maaf. Tapi emang pertama kebiasaan itu, terus yang kedua sama apa namanya? Gini, bahasa Inggris random lagi ya, karena gini. Kenapa kok ngomongnya dicampur mix bahasa Inggris? Karena sekarang itu di semua pekerjaan basicnya kalau kamu punya skill bahasa Inggris diterima di perusahaan itu peluangnya makin gede. Benar. Makanya kayak ya udah di mixin aja, bukan sok-sok Inggris gitu, enggak ya? Kayak Nggak apa-apa. Sekarang aja anak-anak juga ngomongnya gitu kan. Miss Inggris. Bukan ya, tapi Inggris bukan Inggris Madura ya. Inggris Kan? Madura gimana tuh Mbak? Ya, ngomong bahasa Indonesia ada Maduranya gitu loh. Iya. Iya, kamu nganu gitu. Kayak gitu, aku juga gitu. Apa ya? Mungkin karena lingkup Madura ya. Lingkup Madura jadinya kayak ngomong bahasa Indonesia, bukan gitu maksudnya. Aku Ada ingat Jembernya itu loh. kayak Jember ya, kalau Jember itu gini, Mat kamu kok gini kayak gitu. Oh iya. Ada mat-matnya, terus gimana ya mereka tuh gini Mbak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura dicampur jadi satu, jadinya kayak gitu. Ya itu kayaknya ciri khasnya Jember Ciri sih. khas Ya. Jember. Ya Allah, memang beragam banget sih ya bahasanya itu ya. Ya Allah. Kayak gitu. Nah, karena topik kita tadi tentang kesibukan yang dicintai Allah, tadi kita intro gak sih? Intronya berapa menit ya Mbak? Ya Allah, enggak tahu. Nggak apa deh. Nah, kesibukan yang dicintai oleh Allah. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita berbagi experience saja karena kita anak muda yang masih berusia 20-an ya. Gimana sih menurut Mbak Melisa kesibukan yang dicintai Allah itu seperti apa? Berhubung tadi Mbak Melisa ngomong kalau ada banyak kesibukan yang bisa dibilang tidak bermanfaat kayak gitu. Kesibukan yang dicintai Allah itu kalau bisa ya, kan kita di lingkungan kerja ya. Kalau bisa kita itu jangan sampai kita fokus sama kerja toh. Nah, kenapa kok nggak boleh? Karena bukan nggak boleh, tapi kalau bisa kita imbangi sama kesibukan akhirat kita. Nah, tadi kita sudah disibukkan sama dunia, jangan sampai kita disibukin sama dunia terus. Kalau bisa kita imbangi dengan kesibukan akhirat. Kayak contohnya kita kerja kan ada waktu istirahat. Nah, gunakan waktu istirahat itu dengan sebaik-baik mungkin, karena apa ya, kita harus menghargai waktu, meskipun aku nggak begitu tertib ya dalam menghargai waktu. Tapi kalau bisa, kalau soal akhirat kita harus tertib banget kayak gitu. Kayak contoh simpelnya aja, seperti sholat. Nah, sholat itu kebanyakan orang mengundur-mundur. Duhur, soalnya duhur jam 11:30. Nah, kadang kan jam 2 baru sholat. Bentar lagi, kan. dikit lagi, ternyata udah jam 2 baru sholat gitu kan. Kesibukan sekarang. Wah, ini bajunya bagus. Wah, bajunya bagus. Oh, ini wah, diskon kayak gitu itu. kan. Nah, akhirnya keterusan, akhirnya kadang kalau kebablas itu, ya Allah, aku juga mengalami ya kayak gitu. Sholat ditunda, ternyata ngefek sama diri kita kayak gitu. Akhirnya imannya kita tambah turun. Akhirnya mengakibatkan kita perlahan itu jauh sama Allah. Mungkin bagi kita, oh nggak apa-apa, yang penting sholat. Padahal itu nggak baik. Allah nggak butuh sholat kita padahal ya kan? Iya, itu nggak baik untuk kita. Bukan nggak baik-baik Allah ya, tapi untuk kita. Jadinya itu mengakibatkan kita itu yang awalnya deket segini ya, akhirnya kita mundur satu langkah. Segini akhirnya. Ya, akhirnya berjarak jauh banget. Akhirnya mengakibatkan kita futur iman. Nah itu. Nah Males. terus jadi malas ibadah sama Allah. Benar. Terus akhirnya ya kesibukan ya,
kalau bisa kita gunakan kesibukan kita yang dicintai sama Allah. Contohnya seperti ketika kita kerja, kita gunakan untuk mengingat Allah. Nggak usah, mungkin kalau kita nggak sempat baca Al-Quran, mungkin kita bisa mendengarkan ceramah, Betul. kajian, ya kan? Kajian online, atau mungkin bisa kita lagi nggak pengen baca nih, bisa kita setel murotal kayak gitu, atau baca zikiran, Baca mirip gitu zikir. kan. Kan kita punya zikir nih, zikir pagi sama Zikir petang. pagi petang. Nah itu kalau bisa kita gunakan. Dan alhamdulillahnya itu, aku itu ngajar di lingkungan yang Masya Allah ngebimbing banget. Di pagi, karena aku kan kerjanya di tempat, ngajarnya di dua tempat ya. Pagi itu kita sama anak-anak itu dibiasakan untuk zikir pagi. Terus baca Asmaul Husna, terus berzikir setelah sholat gitu kan. Nah, setelah itu sorenya kita zikir pagi, zikir petang nih di Mahat, zikir petang. Nah, zikir petang terus kita lanjut murojaah. Kan kita kalau murojaah gitu kan juga dapat pahala kan. Benar, Meskipun yang diulang-ulang itu aja suratnya, tapi kan itu sudah dihitung pahala kan. Nah, jadinya aku sangat bersyukur banget. Mungkin kalau aku nggak terjun di Dunia apa? seperti ini. Iya, dunia seperti ini mungkin aku ngikutin nafsu aja ya. Iya nanti aja, iya. Ternyata sudah azan kayak gitu. Nah, itu sangat disayangkan banget. Jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang nggak baik. Kalau bisa kita usahakan mendekatkan diri sama Allah. Karena apa ya? Kita aja berkendara itu bisa kok zikiran gitu. Berkendara bisa. Daripada kita nyanyi-nyanyi ya. Bukan nyanyi-nyanyi nggak boleh, tapi Lebih alangkah baik baiknya. mendatangkan pahala. Iya, Ada kan yang lebih baik gitu. dan bisa menjaga kita di perjalanan juga kan. Mungkin apa ya? Aku juga bukan aku nggak suka musik, aku suka musik, suka nyanyi juga. Cuman aku nggak begitu update Tentang musik. Lagu-lagu yang sekarang itu nggak begitu update, karena yang aku ingat ya lagu-lagu zaman dulu, zaman aku masih sekolah gitu kan, yang aku taunya. Kalau lagu-lagu zaman sekarang itu benar-benar aku nggak update gitu kan. Iya. Ya karena lagunya nggak cepet hafal aku. Iya. Lupa nada. Lupa nada. Nah, Nggak apa-apa. balik lagi ya. Nah, kalau bisa kayak contohnya kita berkendara, kita gunakan untuk menghafal apa gitu kan. berzikir. Kan kita juga punya hafalan nih, Hafalan. Nah, nggak apa-apa, hafalin yang sudah hafal aja gitu. Terus zikiran. Nah, nanti malamnya gunakan, daripada kita gunakan scroll, mendingan kita tidur, biar nanti malamnya bisa sholat tahajud kayak gitu. Karena qiyamul lail itu, karena nggak semua orang bisa merasakan qiyamul lail gitu kan. Benar. Ya itu karena qiyamul lail itu kan panggilan ya, Panggilan. panggilan dari Allah. Jadi kalau bisa kita harus berusaha bagaimana caranya Allah ini manggil aku kayak gitu. Nah, kalau Allah panggil kita, insya Allah hidup kita tuh enak, teratur gitu. Tapi kalau kita sehari aja nggak ingat sama Allah, Berantakan sudah, nggak ngerti pikirannya Iya. dunia terus gitu. akhirnya pekerjaan kayak ngerasa aku ngerasa itu waktu itu ya, aku lagi bikin takjil. Benar, bikin takjil itu dapat pahala. Tapi kalau kita gunakannya mengerjakannya itu nggak sambil mengingat sama Allah, berantakan. Yang seharusnya dibagikan jam 4 akhirnya malah jam 4:30 kayak gitu. Kayak ngerasa gerudak-geruduk gitu loh. Ada geruduk, Iya. gerusa-gerusu gitu ya Mbak. Jadinya aku, oh iya ya, aku kan seharian nggak ingat sama Allah gitu. Bukan
bukan nggak ingat sama Allah itu dalam konteks lupa nggak baca Al-Quran, nggak sholat, itu bukan itu. Nyebut nama Allah aja gitu. Ya Allah, oh ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu aja, itu termasuk zikir kan? Sudah termasuk zikir. Gitu aja itu aku nggak ngingat sama Allah sama sekali kayak gitu. Rasanya capek banget. Iya, Dunia. akhirnya waktunya itu berantakan. Kayak hidup itu ngerasa nggak enak gitu. Tapi kalau kita oh ya, aku nonton nonton film Malaysia. Judulnya tuh 1000 tahun kalau nggak salah. Kata-katanya gini, Bang, kita banyak-banyak berzikir karena Bang, banyak-banyak berzikir karena orang susah itu makanannya itu zikir sama sholawat. Benar. Kayak gitu. Jadinya oh iya ya. Jadi secapek apapun kita dalam mengerjakan hidup, menjalani hidup, terus sekecewa apa kita sama hidup kita, jangan sampai kita jauh dari Allah. Tapi kalau sampai kita jauh banget dari Allah, aduh, berantakan banget. Dunia kita bakal berantakan banget. Gitu iya, berantakan banget karena kita sudah istiqomah nih, istiqomah sama dalam memperbaiki diri. Tiba-tiba kita dikecewain sama satu hal. Nah, pada satu hal ya, itu kalau kita nurutin nafsu, kita bakalnya tuh nanti yang sudah istiqomah jadi jauh. Jadi futur lama-lama. Akhirnya futur, nggak sadar. Akhirnya ya benar-benar nggak ingat lagi dah, nggak kembali. Bukan nggak bisa kembali, tapi nggak kembali. Kembalinya karena nggak kembalinya itu karena nggak sadar. Dia ngerasa kecewa terus, kok gini, kok hidupku kok gini sih. Akhirnya membuat banyak kasus yang stres, terus depresi akhirnya bunuh diri. Terus melakukan kita terjun ke hal-hal yang nggak baik, kayak gitu, melampiaskan kekecewaan kita dengan hal yang nggak baik. Padahal kalau kita kecewa, kita lampiaskannya sama Allah seharusnya. Cerita sama Allah. Makanya aku selalu bilang sama diriku sendiri, kalau bisa jangan sampai kita itu mengutamakan manusia. Kita harus ngutamain Allah dulu. Ngutamain Allah. Makanya aku kalau aku ngerasa kalau kita ngutamain Allah, insya Allah ada hal-hal baik yang kita nggak duga, tiba-tiba Allah hadirkan kayak gitu. Entah itu pertemanan yang baik, ditemuin sama orang baik, rezeki lancar, pekerjaan lancar, terus mendidik anak itu nanti anaknya bisa nangkep kayak gitu. Nah, terus kita sama orang tua jadi harmonis. Kita yang dulu mungkin kita punya teman musuhan, tiba-tiba jadi baikan kayak gitu. Itu benar nikmat seperti itu tuh perlu peka. Karena kalau kita nggak peka sama nikmatnya Allah, nanti kita jatuhnya kurang bersyukur. Kok segini-gini doang, sedangkan manusia itu selalu merasa kurang dan selalu merasa tidak puas. Aku ingat kata-kata ini, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaiki sholat benar-benar harus diperbaiki. Kayak kita tidak hanya sekedar sholat yang hanya sebatas gerakan tubuh saja, itu kan ngebuat kita capek ya, bukan yang ngebuat kita tenang, tapi malah ngebuat kita capek. Jadi makanya kalau kita sholat, kita harus tahu arti bacaannya, kita mendalami. Kalau kita benar-benar mendalami, ketika kita itu Allahu Akbar gitu, itu udah ngebuat kita nangis loh. Ya benar. Kalau benar-benar kita khusyuk, tapi kalau hanya sebatas sholat, ya udah gerakan doang, itu nggak dapat faedahnya. Kayak kalau buat apa sholat, sedangkan Allah saja nggak butuh sholat kamu, justru kita yang butuh kayak gitu. Harus menghadirkan hati. Harus menghadirkan, benar. Terus ini Mbak, kalau kita ingin hidupnya berkah, jangan lupa setiap yang kita lakukan apapun itu, entah itu
ketika kita sedang berjalan, kita memasak, kita bekerja, itu tolong niatkan sama Allah. Karena kan di dalam hadis arba'in sudah disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita bukan karena Allah ya, jadinya ya kita jauh dari Allah, benar kata Mbak Melisa. Tapi kalau kita niatnya sudah karena Allah, insya Allah bakal menjadi keberkahan. Misalkan nih, kayak aku ngajar, aku berbagi ya, aku ngajar selalu di depan kaca tuh aku bilang gini, Mbak, ya Allah, Firna niat bekerja karena Allah, dan Firna niat bekerja untuk berbakti kepada orang tua. Karena aku ingat Ustadz Adi Hidayat itu pernah bilang, seorang anak yang meniatkan pekerjaannya itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka nggak dijawab di akhirat, tapi langsung turun ke dunia. Itu tuh bakal terjadi keajaiban yang nggak disangka-sangka. Kayak gitu. Makanya aduh, aku kalau udah ngomongin orang tua nggak kuat. Berbakti sama orang tua itu bener-bener ini ya guys ya. Apa ya, kita orang anak yang sudah ditakdirkan sama Allah untuk apa ya, melayani orang tua. Kan kita kan melayani nih, ya, berkhidmat sama Allah. Ya Allah, ini pahalanya nggak main-main gitu loh. Kayak apa ya? Dan juga kalau kita nggak baik sama Allah itu juga sangat nggak baik untuk diri kita juga. Jadi apalagi di hadis itu, hadis sehari-hari ya, kalau di anak-anak itu ridho Robbi fi ridhol walidi wasakhati Robbi wasakhatil walidi. Jadi ridho Allah itu Tergantung oleh ridho orang tua. Murka Allah tergantung sama murkanya orang tua. Jadi kalau kita ingin dapatnya ridho dari orang tua, ya kita harus perbaiki diri kita. Ya, kita juga harus peka sama orang tua. Orang tua lagi kesusahan, kita harus peka. Kita bantu. Jangan sampai kita nggak peka, kita ngasih beban. Makin ini lagi. Iya, bukan kita hidup ini kan kita hidup sama orang lain ya. Kan orang tua itu juga orang lain kan sebetulnya kan. Nah, kita ini kan harus saling peka satu sama lain. Jangan sampai kita mikirin diri sendiri. Betul. Nah, orang tua kita susah, kita malah nambahin susah. Jangan sampai ya. Jadi kalau bisa kita maksimalin. Kalau emang kita aku sampai mikirnya gini, oh ya, aku belum nikah, berarti aku ini sama Allah disuruh berbakti dulu sama orang tua. Ibu ini. Meskipun aku nggak bisa membagian ibuku dengan ngasih barang-barang kayak gitu. Ya setiap anak pengen ya. Tapi sebetulnya orang tua itu nggak butuh hal seperti itu. Bener, nggak butuh orang itu. Orang tua itu butuh teman cerita. Orang tua itu butuh anak yang selalu dilihat, oh ya, karena kalau orang tua itu nggak bisa, kalau nggak ketemu sama anak itu hampa, bener. Kalau jauh ya, merantau gitu, anaknya merantau semua, ngerasa itu hidupnya tuh kayak ya Allah, kayak kepikiran. Kan kasihan ya. Nah, tapi kalau orang tua itu ngelihat kita, orang tua cuma ngeliatin kita aja loh, orang tua kita itu udah seneng. Meskipun orang tua kita marah-marah sama kita, tapi marah-marahnya orang tua pasti akan kita ingat nanti. Akan jadi kenangan indah. Kayak gitu. Jadinya jangan sampai kita melupakan momen-momen sama orang tua. Benar. Kayak nyenengin orang tua itu simpel banget. Ajak makan bakso, ngobrol, sharing, dipanggil langsung, datang, ada apa gitu. Kalau orang tua nyuruh, nak belikan ini, langsung berangkat, nggak usah bu. Jangan ya. Terus kalau aku ngajarin muridku itu, anak-anakku selalu aku ajarin, meskipun mereka usia TK, mereka itu harus peka, diajarkan peka. Oh ya, orang tuaku ini lagi, meskipun mereka nggak bisa cuci piring, nggak bisa bersih ya, namanya juga masih TK, masih proses pembelajaran. Nah, tapi kalau mereka tuh harus peka sama orang tua. Oh ya, orang tua, oh mamaku lagi masak nih, aku bantu-bantu. Ma, aku bantu-bantu ya gitu. Terus
oh ya mamaku lagi bersih-bersih, oh ya ma aku nyapu ya, kayak gitu. dibantu. Jadi aku banyak orang tua yang bilang, oh ya ustazah, alhamdulillah sekarang anak-anak, sekarang ini udah mau apa? Udah mau Tiba-tiba bantu bantu kayak gitu, tiba-tiba mijitin kayak gitu. Itu kan hal meskipun kecil tapi di orang tua itu sangat ngena gitu. Ngena banget. Kayak, wah masya Allah ya Tuhan anakku aku kayak ya. gini ya gitu. Iya, itu aja orang tua itu sudah seneng Udah banget seneng. kayak gitu. Apalagi gini, kalau kita hidupnya pengen enak ya itu tadi, kita tidak boleh durhaka sama orang tua gitu, kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalkan apa, meskipun kita udah banyak masalah, tapi kalau sama orang tua itu ridho, kamu bakal sukses, tenang Mbak. Tapi kalau Bener. sesukses apapun kita ada masalah sama orang tua, jangan harap. Itu namanya istiqraj, benar nggak Mbak? Bener, Itu dari bener, Allah bener. hanya sebatas ujian doang, hanya dunia doang. Sedangkan kamu loh sama orang tuamu kayak gitu, gitu kan? Aku juga pernah ada di posisi seperti itu ya. Aku pernah merantau. Nah, merantau. Sebenarnya ibuku nggak ngizinin aku merantau. Ibuku itu pengennya itu aku ke Genteng aja nggak boleh. Ke Genteng, ke Kali Baru juga aku nggak boleh. Jadi bolehnya tuh di lingkup Glenmore aja gitu. Lingkup Glenmore. Namanya kan Glenmore tuh kan gajinya berapa sih, Fir? Ya Oke. kan? Kalau di di desa-desa gitu kan berapa kan ya? Kan kita juga pengen nyenengin orang tua, juga pengen nyenengin diri sendiri kan. Banyak keinginan-keinginan yang harus pengen kita wujudin kayak gitu. Nah, terus sama ibuku mungkin nggak ridho ya. Memang beliau bilangnya iya, tapi kan nggak ridho kan. Di hatinya kan nggak ridho. Akhirnya aku kayak di tempat kerjaku ada aja masalah gitu, Fir. Iya, ada aja masalah. Akhirnya aku pulang sama ibuku disuruh kerja di sini aja. Ya udahlah. Ternyata kerja enak. aja. Ya, aku baru sadarnya ya waktu proses hijrah kayak gitu. Proses hijrah itu, oh iya ya, berarti dulu itu mungkin sama Allah itu emang nggak boleh aku Kerja di jauh-jauh. karena ibuku nggak ridho sama aku. Berarti aku memang rezekinya ya di sini kayak gitu. Berarti aku memang ikut orang lain itu nggak boleh. Aku tuh memang harus sama orang tua kayak gitu. Jadi kalau akhirnya aku mengalir aja, ngejalanin hidup tuh ngalir aja, ngikutin takdirnya Allah itu seperti apa sih, yang nanti kedepannya tuh kayak gimana sih. Jadinya aku ngikutin aja. Dan memang banyak gebrakan. Kalau kata anak-anak itu banyak gebrakan yang bikin, oh iya ya, wah benar, ternyata nggak boleh seperti ternyata aku dulu tuh nggak boleh ya ternyata kayak gini. Oh ternyata aku tiba-tiba jadi guru ya. Oh ternyata aku sekarang apa ya, sudah bisa menjalani hidup dengan tenang. Kayak ya udahlah, nggak usah banyak sambat, jalanin aja kayak gitu. Karena Pak Swadi pernah bilang tidak ada manusia yang baik-baik saja. Itu Mbak, dulu waktu itu aku lagi liko, aku tanya tentang apa itu ya, aku lupa. Pokoknya Pak Swadi bilang gini, tidak ada manusia di dunia ini yang baik-baik saja. Itu aku langsung kayak ngerasa lega. Oh ya udah, Firna kamu jalanin aja semampunya gitu. Selebihnya serahkan pada Allah. Benar-benar gitu. Memang apa ya, memang hidup kita itu ya tempatnya apa ya, kalau kata ada salah satu ustazah itu namanya Ustazah Alwia itu, ya namanya kita menjalani hidup ya capek kayak gitu, capek. Tapi nanti kalau kita ikhlas, nanti ganjarannya tuh nanti di akhirat kayak gitu. Gak apa-apa kita capek di dunia, tapi kita nanti santai-santai di akhirat kayak gitu. Dunia lah cuman maksimal rata-rata berapa sih, 60 ya kan? Kita aja juga nggak ngerti berapa usia kita. Iya. Kita besok masih hidup atau enggak, nggak ngerti. Makanya kan Iya, benar banget. tolong habit kita, kebiasaan kita gunakanlah yang sebaik mungkin. Catat. Karena manusia yang meninggal itu sesuai kebiasaannya kan. Aku kadang mikir Mbak, aduh meninggalku nanti gimana ya, cukup apa enggak amalnya. Kayak benar-benar takut gitu, bermanfaat gak sih aku
ngomong sama orang salah nggak sih gitu. Kadang takutnya kalau manusia udah ngelakuin salah itu kan, maksudnya kayak misalkan aku punya salah sama Mbak Melisa sedangkan aku gak minta maaf, nanti gimana di akhirat gitu loh. Sedangkan kalau kita punya salah sama Allah itu kan, ya Allah astagfirullah maafin ya Allah, Allah bakal maafin. Tapi kalau sama manusia itu loh lebih susah gitu. Makanya apa ya, jangan sampai kita apa ya, pokok lisan kita tuh harus benar-benar kita jaga. Karena belum tentu kan, kita mungkin nganggapnya kita biasa aja, tapi di orang-orang tertentu kan pasti yang nganggapnya itu begini ya anak ini, gitu kan. Akhirnya dia sakit hati, mendem, terus kita menanggung dosa karena karena lisan kita yang nggak sengaja kayak gitu. Ngomongin lisan ya Mbak, aku tuh sering bilang gini, dulu waktu aspek aku kan yang jadi yang marah-marah ya. Itu aku mau gini, maaf ya, kan ada tuh teman-teman kita yang kalau ngomong maaf ya ANJ itu pasti kayak gitu. Terus anjir yang kayak gitu-gitu. Aku selalu ngomong sama mereka waktu marah-marah itu ngomongnya pakai bahasa Inggris Mbak, bayangin aja. Terus aku ngomong gini, Rek, tolong lisannya dijaga, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena iblis pun itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia. So kalian buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kalian ngomongnya masih seperti itu? Kalau kalian ngomongnya masih seperti itu berarti kalian merendahkan diri sendiri. Lebih baik jangan kalian pergunakan ngomong itu, jangan. Tapi lebih baik kayak astagfirullah kan lebih mendatangkan manfaat tuh daripada ngomong kayak gitu tuh nggak keren sama sekali, beneran. Aku menganggap itu nggak keren. Kan kan Rasulullah bilang jangan mengumpat. Itu termasuk umpatan nggak Mbak, kayak gitu tuh? Iya sih, termasuk. Kan pelesetan dari kata-kata yang salah, kata-kata yang kotor itu. Tolonglah jangan kayak gitu ya. Kita sudah dididik menjadi yang terbaik. Lisannya dijaga, lisannya itu tolong dijaga. Nah, kayak gitu. Ngomongin itu ya, adab ya. Memang Imam Syafi'i itu aja, beliau itu beliau itu belajar ilmunya itu setelah adab. Jadi beliau tuh belajar adab berapa tahun itu? Belajar adab, akhirnya setelah itu baru beliau belajar ilmu kayak gitu. Jadi ya mirip kata Firna, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Karena percuma kita pinter tapi kita nggak punya beradab. adab. Buat apa gitu? Kita aja sama orang tua ya harus punya adab kan ya. Kita aja sama temen aja ini loh, sama temen itu harus punya adab. Nah, kemarin ini aku juga belajar ada kajian online di Instagram itu ya. Nah, aku memang di situ tuh mengajarkan membahas kitab tentang akhlak kita bersama guru, teman, orang tua kayak gitu, sama tetangga kayak itu harus kayak gimana. Nah, waktu itu babnya itu ketika bagaimana adab kita bersama teman. Nah, ternyata banyak hal-hal yang ternyata aku keliru gitu, Fir. Kayak contohnya teman kita lagi kesusahan nih, dapat nilai jelek gitu. Nah, terus kita ketawain, loh makanya sih gitu kan. Terus makanya kan elek kan. Nah, itu nggak boleh sebetulnya ternyata. Jadinya itu bukan itu ternyata di dalam adab itu dijelasin ternyata kalau kita tuh nggak boleh menertawakan teman kita yang lagi kesusahan. Terus ketika berbicara juga kita harus bicara yang baik, gimana caranya itu, bagaimana kita bicara itu teman kita itu nyaman sama kita kayak gitu. Ya memang perlu gitu loh. Karena kita kan juga di pertemanan itu sangat bahaya banget kan ya cara ngomongnya kita, apalagi kita harus juga menjaga gitu sama guru kita, jangan sampai kita suul adab ya sama guru kita, karena guru kita yang ngasih ilmu kayak gitu. Kalau bisa kita mungkin yang harus kita koreksi mungkin ya jangan sampai kita rasan-rasan gurunya kayak gitu. Ya, itu perbuatan sederhana tapi tidak baik. Iya, ya dicatat ya. Tidak baik. Jadinya kayak kalau bisa, nah karena kita guru nih, kalau bisa kita harus gimana caranya
murid kita ngerasani kita itu ngerasani enak. Rasanya yang baik. Benar. Iya, ngerasani yang baik. Jangan sampai kita Rasain, digibahin. digibahin dengan apa ya? Hal-hal yang nggak baik. Hal yang nggak baik. Itu loh Ustazah Melisa Suka marah-marah gitu misalkan. marah, suka pacaran Ustazah Melisa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan sampai ya. Jangan sampai karena kita kan harus jadi tauladan ya untuk yang baik. murid kita. Mungkin kalau kita ngajar-ngaji kita harus ngasih tauladan untuk santri-santri kita. Jangan apalagi santri-santri SD aja sudah bisa pacaran loh, Tis. Ya kan? Itu tuh ini ya, karena pergaulan sama teknologi nggak sih kayak gitu tuh? Makanya kalau bisa ya, kalau nanti kita Allah kasih jodoh, nah Allah kasih kita rezeki anak, kalau bisa jangan kita jauhin dulu deh teknologi ini. Jangan tuh. Mendingan kita nggak apa-apa ada TV. Malah di rumahnya Dena Haura itu nggak ada TV loh. Ada TV. Nggak ada TV. Aku juga lupa alasannya apa, tapi masya Allah alasannya sih kayak nggak pengen pusing-pusing gitu. Kan kita kan kalau lihat TV berita nih kasus korupsi. Kasus Nah, kita kan sudah emosi nih. Iya. Ya Ngebuat kan? mood kita nggak sih itu ngebuat mood kita greget. Akhirnya ya udah matikan aja kayak gitu. Oke, ini udah berapa lama nih Mbak? Itu Banyak ya. wah, Nah, nih kalau gitu sesuai tema kesibukan yang dicintai oleh Allah. Kalau menurut Mbak Melisa, apa sih yang bisa disimpulkan dari percakapan kita ini? kalau bisa ya dari banyak sih ya. Banyak ya? Apa Iya. apa aja tadi ya? Kita tadi random banget dari orang tua. Orang tua pertama berbakti sama orang tua. Ya, harus berarti sama orang tua. Niatkan pekerjaan kita karena Allah. Kalau sudah niat kayak gitu, insya Allah hidup kita bakal berkah dan segala miracle atau keajaiban itu bakal datang ke kehidupan kita. Terus? Meskipun, Iya, terus silakan. meskipun gini ya, kita kan masih dari awal ya. Anggaplah kita masih merintis karir. Masih merintis karir yang mungkin gajinya nggak seberapa. Tapi kalau itu diniatkan karena Allah itu bakal cukup. Iya, benar. Kalau nggak ada unsur-unsur Allahnya itu berapapun banyaknya, misalkan misalkan 20 juta, 30 juta, tapi karena kita nggak ada di dalam hati kita tidak ada Allah, nggak bakalan cukup, bakal beli ini dunia doang, Ngutang. gitu. Akhirnya ngutang kalau nggak punya uang. Pinjam Semoga utang. kita dijauhi dari hal-hal yang tidak baik. Iya. Apalagi tadi Mbak, berbakti sama orang tua, terus niatkan semua karena Allah. ilmu tentang ilmu tadi. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Terus sibukan kita dengan mengingat Allah kayak sholat tepat waktu, tilawah, perbanyak tilawah, zikir, sholawat. Salawat dimanapun kita berada, salawat lah. Kan kita ngapain, kita lagi berjalan, kita lagi masak, salawat itu kan bisa ya. Insya Allah hidup kita itu kalau kita ngejalanin apa yang Allah perintahkan untuk kita itu, insya Allah hidup kita tuh enak-enak, enteng. Terus apa ya, kita ketika dikasih ujian sama Allah, oh ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Insya Allah pasti Allah kasih solusi untuk kita kayak gitu. Tadi ada banyak ya, silakan kalian tadi simak. Nah, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena kita dadakan banget ya tadi. Kita siapapun kita nggak nganu ini ya, kita nggak mikirin apa ya, nggak bikin materi juga kan, random doang gitu. Cuma tadi dari rumah aku takutnya gini sih Mbak, salah perkataan aja. Tapi soalnya kalau salah saya dilihat banyak orang ya. Kalau salah perkataan itu bakalan ini gitu kan. Bakalan viral. Oke, sudah Mbak Melisa? Sudah. Oh ya, mohon maaf lah dan batinnya Firia. Aduh, mau lebaran ini. Iya, aduh. Kayak gitu kita tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.